Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Puan. Pada sesi pertemuan pertama pengelolaan web ya, kita ketahui dulu definisi dari web itu sendiri. Nah, web dalam web kita mengenal dengan istilah HTML. Web browser itu merupakan suatu software aplikasi yang digunakan untuk menerima, menampilkan, dan menerjemahkan informasi dari World Wide Web ya. Salah satu informasi itu dibuat dalam format HTML dan kode HTML yang kita buat akan diterjemahkan oleh web browser agar tampil seperti yang dirancang. Nah, pada dasarnya itu web browser dapat menampilkan kode HTML sama baiknya. Namun, jika sudah berbicara mengenai desain halaman, setiap browser memiliki beberapa perbedaan. HTML dirancang dan diatur oleh sebuah badan standarisasi dunia yang khusus menangani web, yaitu W3C. Nah, hal ini dikarenakan setiap program web browser menerjemahkan kode-kode HTML secara berbeda tetapi memiliki standar yang sama. Fungsi dari web browser sendiri itu digunakan untuk perangkat untuk mengcompile interpreter dari HTML. Nah, kita bebas nih menggunakan web browser untuk yang disukai. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memilih aplikasi editor HTML. Nah, aplikasi editor HTML ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk mempermudah kita membuat kode HTML. HTML sendiri pada dasarnya hanya teks biasa yang ditulis dalam kode-kode khusus. Dan web browser lah yang akan menerjemahkan kode HTML ini menjadi sebuah tampilan halaman web. Untuk membuat kode HTML maupun halaman web sederhana, kita tidak perlu menggunakan aplikasi yang besar dan sangat berat. Kita cukup menggunakan Notepad bawaan Windows, sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk membuat kode HTML, kali ini kita menggunakan Notepad++. Text editor pada Notepad++. Nah, aplikasi Notepad++ ini bisa di-download secara gratis di http://notepad++.org. Notepad++ merupakan aplikasi editor teks yang gratis dan ringan, namun sudah memiliki banyak fitur. Salah satunya itu adalah pewarnaan kode dengan sintaknya di highlight ya. Jadi sintaknya ini ada warnanya, sehingga fitur ini akan mempermudahkan dalam penulisan kode HTML. Untuk dapat mengikuti mata kuliah pemrograman web, ada beberapa perangkat lunak yang harus disiapkan pada instalasi komputer Anda. Yang pertama adalah text editor. Kita bisa menggunakan Notepad++, Visual Studio Code, dan yang lainnya. Yang kedua, web browser. Nah, pada web browser kita bisa menggunakan Chrome, Mozilla, maupun Internet Explorer. Nah, kita juga bisa menggunakan Android, misalnya yang belum memiliki komputer bisa menggunakan Android untuk membuat coding. Nah, pada materi selanjutnya, text editor yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan Notepad++ dan browsernya menggunakan Mozilla Framework. Nah, kemudian pada saat kita mengunduh, ada hal yang perlu kita perhatikan nih pada settingan platform Windows kita. Kita lihat dulu setting pada platform Windows kita ada versi 32 bit dan juga ada versi 6 bit. 4 bit. Nah, untuk kalian bisa dilihat di komputernya sendiri kompatibelnya dengan versi 64 ataupun versi 32. Setelah itu baru di-download sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan selanjutnya diinstal Notepad++-nya. Jika berhasil diinstal kemudian coba dijalankan, maka yang muncul itu kurang lebih jendela seperti berikut ini ya. Kemudian apabila kita melakukan pengkodean di sini, kemudian kita akan melakukan penyimpanan nih. Nah, dalam penyimpanan agar dia bisa dijalankan dalam browser, kita simpan dengan menambahkan ekstensi .html atau .html. Misalnya, kita membuat latihan 1, kita simpan dengan latihan 1.html. Nah, untuk praktikum pertama, coba kita buat, silahkan kalian buat dengan menuliskan buka siku HTML, kemudian enter, dan ketikkan kalimat halo, ini tulisan pertama saya tentang web. Selanjutnya, silahkan tutup dengan siku garing HTML. Tutup siku. Nah, setelah itu, simpan dengan nama latihan 1.html.
Selanjutnya, coba dicek pada media penyimpanannya, kemudian double klik pada latihan 1. Kita lihat apa yang terjadi pada naskah yang sudah Anda buat. Oke ya, jadi beberapa materi perkuliahan untuk kali ini kita akan mengenal mengenai pembahasan mengenai dasar-dasar dari HTML sendiri, kemudian bagaimana menambahkan efek karakter pada halaman webnya, kemudian bagaimana menambahkan karakter logika, kemudian bagaimana membuat tabel, daftar, tampilan dokumen, kemudian membuat hyperlink ya, dan juga menempatkan gambar pada web. Selanjutnya ada juga kan bagaimana menambahkan objek-objek multimedia dan juga membuat suatu formulir menggunakan HTML dan juga bingkai ya, bingkainya supaya dia terlihat rapi, serta membuat suatu website sederhana. Oke, untuk tampilan dokumen awal kita kenal istilah nih. Pada saat kita melakukan pengetikan, kita harus mulai dengan sebuah siku, dengan siku ya, siku ini tulisannya HTML, dan HTML ini memiliki pasangan yaitu /HTML. Jadi setiap ada HTML maka ada /HTML. Nah, di dalam HTML ini ada bagian yang disebut dengan head atau kepala. Nah, di dalam kepala head ini terdapat judul atau kita kenal istilahnya title. Jadi setelah head kita sisipkan title. Nah, title ini merupakan judul dari laman kita. Selanjutnya, setelah head, kita juga mengenal istilah body. Body kemudian berpasangan lagi dengan /body. Semua pengetikan tentang apa yang ingin kita tampilkan akan kita letakkan di dalam body. Atau istilah lainnya, misalnya antara HTML dan juga dengan head ini disebut dengan bagian utama, dan antara body dengan /HTML ini disebut dengan bagian kedua atau bagian isi. Oke ya, untuk latihan pertama silakan ketik codingnya seperti yang tertera di dalam gambar. Kita buat HTML, head, title-nya judul halaman, kemudian body-nya kita klik Universitas Muhammadiyah Kota Bumi merupakan universitas pertama di Lampung Utara. UMKO merupakan penggabungan dari dua sekolah tinggi Muhammadiyah, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya memberikan efek H1. H1 itu disebut dengan heading. Nah, kalau di Word itu ada ya, heading 1, heading 2, heading 3. Apa efeknya? Ketika kita menggunakan heading 1, mungkin nanti tulisannya lebih besar. Heading 2 lebih kecil dari heading 1. Dan seterusnya. Kemudian, saya terapkan heading 1 ini untuk judul. Jadi judul dengan isi itu akan lebih besar ukurannya. Oke, untuk sesi pertemuan pertama kali ini saya cukupkan sesi kali ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan kita lanjutkan pada forum diskusi. Tanyakan apa yang belum kalian pahami. Setelah itu kita praktekkan apa yang sudah dipelajari. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.